Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Nilu Ayu Febrianti, dengan NPM 2075208 dan rekan saya, Niwayan Cindy Lesta Pratiwi dengan NPM 2075209, ingin mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi tugas mata kuliah audit dan asuransi. Materi yang akan kami bahas kali ini yaitu tentang perencanaan, materialitas, dan resiko audit. Oke, untuk pembahasan pertama yaitu perencanaan audit. Perencanaan audit adalah prosedur-prosedur yang dilakukan setelah proposal disetujui atau perikatan audit telah ditandatangani dan merupakan jembatan untuk pekerjaan pengujian. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh, pelaksana, dan lingkup audit yang diharapkan. Selanjutnya, yaitu ada tujuan perencanaan audit. Yaitu yang pertama, memperoleh bukti kompeten yang mencakupi dalam situasinya pada saat itu. Yang dimaksud adalah situasi yang sedang dihadapi perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, menekan biaya audit. Dan yang terakhir, yaitu ada menghindari salah pengertian dengan klien. Tujuan dari perencanaan audit untuk mengurangi ketidakefektifan pekerjaan dan resiko terkait dengan resiko bawaan dan resiko pengendalian di dalam pekerjaan audit. Selanjutnya yaitu ada tahap perencanaan audit. Di sini saya menuliskan ada 8 tahap perencanaan audit, yaitu yang pertama, menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Maksud dari menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal ini yaitu ada 4 hal yang perlu dilakukan auditor dalam perencanaan audit awal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memutuskan akan menerima klien baru atau melanjutkan klien lama untuk dilakukan audit, atau membuat perikatan baru atau perikatan lama. Yang kedua yaitu mengidentifikasi mengapa klien menginginkan untuk dilakukan audit, karena informasi ini akan mempengaruhi bagian dari proses perencanaan selanjutnya. Yang ketiga, memenuhi syarat-syarat penugasan yang ditetapkan oleh klien. Dan yang keempat, mengembangkan strategi audit secara keseluruhan dengan membentuk tim yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. Lalu yang kedua yaitu ada memahami bisnis dan industri klien. Maksud dari nomor 2 ini yaitu dalam SA seksi 318, auditor harus memperoleh tentang pengetahuan bisnis untuk mengidentifikasi dan memahami peristiwa yang kemungkinan berdampak signifikan atas laporan keuangan. Nah, terdapat beberapa aspek pendekatan untuk memahami bisnis dan industri klien, yaitu antara lain yang pertama, industri dan lingkup eksternal, yang kedua operasi dan proses bisnis, yang ketiga manajemen dan tata kelola, yang keempat strategi dan tujuan klien, dan yang terakhir ukuran dan kinerja. Lalu yang ketiga ada memahami dan menilai struktur pengendalian intern. Maksud dari nomor 3 ini yaitu setiap pengendalian internal dirancang oleh auditor untuk mencegah atau mendeteksi terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan. Lingkungan pengendalian merupakan komponen pengendalian internal yang terdapat 4 proses di dalamnya, yaitu penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir serta pemantauan. Lalu yang keempat ada menentukan tingkat materialitas awal dan salah saji yang bisa diterima. Maksud dari nomor 4 ini adalah tahapan ini dibagi menjadi 2 poin, yaitu menentukan tingkat materialitas awal dan mempertimbangkan resiko audit yang dapat diterima dan resiko bawaan.
Seberapa besar salah saji yang diterima oleh auditor agar pemakaian laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. Lalu, yang kelima, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Maksud dari nomor 5 ini yaitu tujuan prosedur analitis pendahuluan ini apa sih gitu, terdiri dari apa saja, yaitu yang pertama terdiri dari prosedur analitis awal, yang kedua prosedur analitis substantif, dan yang terakhir yaitu yang ketiga prosedur analitis akhir. Yang keenam, menentukan tingkat risiko audit awal. Nah, nomor 6 ini maksudnya yaitu dalam SA seksi 312, resiko yang timbul dalam auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatannya sebagaimana mestinya atas suatu laporan yang mengandung salah saji material. Yang ketujuh, melakukan komunikasi dengan klien dan auditor lain jika bertindak sebagai auditor utama. Maksudnya adalah auditor harus mengumpulkan informasi untuk menilai adanya resiko kecurangan selama perencanaan audit berlangsung dan memperbarui penilaian tersebut selama proses audit berlangsung. Informasi yang dapat dalam penilaian resiko kecurangan dapat ditemukan saat auditor melakukan kunjungan ke perusahaan klien serta mengidentifikasi pihak-pihak terkait yang ada di dalamnya. Lalu yang terakhir yaitu menyusun rencana audit dan menyusun audit program. Maksudnya adalah dalam perencanaan audit terdapat asersi individual atau golongan transaksi. Auditor dapat memilih antara dua strategi audit awal berikut, yaitu yang pertama ada primarily substantive approach, dan yang kedua ada lower asset level of control risk approach. Oke, selanjutnya yaitu materialitas. Apa sih materialitas itu? Dalam FASB, materialitas adalah besarnya suatu penghapusan atau salah saji informasi keuangan yang dengan memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan pada informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut. Sedangkan dalam SA seksi 312, konsep materialitas mengakui bahwa beberapa hal, baik secara individual atau keseluruhan, adalah penting bagi kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sedangkan beberapa hal lainnya adalah tidak penting. Besarnya salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi dan kewajaran penyajian laporan keuangan. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah dalam menerapkan materialitas. Ini pendapat dari Beasley, Elder, dan Arens tahun 2008, yaitu ada menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas, lalu ada mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke segmen-segmen. Nah, kedua ini termasuk dalam merencanakan luas pengujian. Lalu ada mengestimasi total salah saji dalam segmen. Lalu ada memperkirakan salah saji gabungan. Lalu yang terakhir ada membandingkan salah saji gabungan dengan mempertimbangkan pendahuluan atau yang direvisi tentang materialitas. Nah, ketiga langkah ini termasuk dalam mengevaluasi hasil. Selanjutnya yaitu tingkat materialitas. Dalam perencanaan audit, auditor harus menilai materialitas pada dua tingkat, yaitu tingkat pertama, tingkat laporan keuangan. Kenapa? Karena opini auditor untuk keajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Lalu yang kedua yaitu ada tingkat saldo akun jenis transaksi dan pengungkapan. Mengapa? Karena auditor memverifikasi saldo akun dulu mencapai kesimpulan tantangan kewajaran laporan keuangan. Lalu yang selanjutnya ada materialitas tingkat laporan keuangan. Poin tingkat materialitas dalam unsur laporan keuangan yaitu ada dua.
laporan keuangan laba rugi, dan laporan keuangan neraca. Untuk laporan keuangan laba rugi yaitu terdapat total pendapatan laba operasional, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Sedangkan untuk laporan keuangan neraca yaitu terdapat total aset, aset lancar, modal kerja, dan ekuitas pemegang saham. Oke, selanjutnya ya ini ada contoh beberapa panduan ukuran kuantitatif materialitas yang digunakan. Pada pedoman kuantitatif, yaitu pada saat ini ada standar akuntansi ataupun standar auditing yang berisi pedoman tentang pengukuran materialitas secara kuantitatif. Contohnya berikut ini adalah pedoman yang sering digunakan oleh kantor-kantor akuntan dalam praktik. Yaitu yang pertama, ada laba sebelum pajak, salah sajinya 5% sampai 10%, total aktiva salah sajinya 0,5% sampai 1%, pasiva salah sajinya 1%, dan pendapatan bruto salah sajinya 0,5% sampai 1%. Oke, selanjutnya yaitu ada tingkat kesulitan utama dalam mengalokasikan materialitas dalam akun-akun neraca. Di sini saya menuliskan 3, yaitu yang pertama, auditor memperkirakan akun-akun tertentu mengandung lebih banyak salah saji dibanding akun-akun lainnya. Yang kedua, baik lebih saji maupun kurang saji harus dipertimbangkan. Dan yang terakhir, biaya audit relatif mempengaruhi pengalokasian ini. Oke, selanjutnya yaitu konsep materialitas. Materialitas tingkat laporan keuangan. Overall materiality didasarkan atas apa yang layaknya diharapkan berdampak terhadap keputusan yang dibuat pengguna laporan keuangan. Overall performance materiality memungkinkan auditor menanggapi penilaian resiko tertentu tanpa mengubah overall materiality. Lalu ada materialitas tingkat saldo akun, yaitu specific materiality untuk jenis transaksi, saldo akun atau disclosure tertentu di mana jumlah salah sajinya akan lebih rendah dari overall materiality. Specific performance materiality ditetapkan lebih rendah dari specific materiality. Lalu ada penerapan materialitas, yaitu professional judgment dalam menetapkan performance materiality memperhitungkan hal-hal dalam menangani resiko audit, seperti yang pertama, pemahaman auditor mengenai entitas dan industrinya. Yang kedua, memahami pelaksanaan prosedur risk assessment. Yang ketiga, sifat dan luasnya salah saji yang terungkap dalam audit terdahulu. Misalnya, fraud atau sifat salah saji yang dilakukan pimpinan dalam waktu lama. Lalu yang terakhir ada ekspektasi mengenai salah saji dalam tahun berjalan. Lalu di sini ada sifat salah saji, yaitu yang pertama, ukuran atau size. Berapa besarnya salah saji dalam ukuran uang atau monetary amount, ini ukuran kuantitatif. Lalu yang kedua ada sifat atau nature salah saji tersebut. Ini ukuran kuantitatif dari suatu salah saji. Lalu yang terakhir ada situasi di sekitar terjadinya salah saji tersebut atau circumstance surrounding the assurance. Oke, untuk selanjutnya akan membahas tentang resiko audit yang akan dibahas tentang rekan saya yaitu Niwayan Cindy Lester Pratiwi. Baik, yang selanjutnya yaitu ada resiko audit. Menurut SA seksi 312, resiko audit dan materialitas dalam pelaksanaan audit. Resiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadarinya, tidak memodifikasi sebagaimana mestinya pendapatan atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Untuk jenis-jenis risiko, yang pertama yaitu ada risiko deteksi yang direncanakan, untuk yang kedua ada risiko bawaan, ketiga risiko pengendalian, dan yang terakhir risiko audit yang dapat diterima. Untuk risiko audit
dapat mempertimbangkan yang pertama perencanaan audit dan yang kedua ada pengevaluasian akhir. Nah, menilai risiko audit yang dapat diterima. Yang pertama, dampak risiko penugasan terhadap risiko audit yang dapat diterima, yaitu risiko penugasan atau management risk adalah risiko di mana auditor atau KAP akan mendapatkan kerugian setelah audit diselesaikan. Meskipun laporan audit sudah benar, risiko penugasan sangat terkait erat dengan risiko bisnis klien. Untuk faktor-faktornya yang mempengaruhi risiko audit, yang pertama ada tingkat ketergantungan pemakaian eksternal laporan keuangan, yaitu yang termasuk dalam ukuran klien, distribusi kepemilikan, dan sifat dan jumlah liabilitas. Untuk yang kedua, ada kemungkinan klien akan mengalami kesulitan keuangan setelah laporan audit diterbitkan. Itu yang berisi ada posisi likuiditas, laba rugi di tahun sebelumnya, metode pertumbuhan pembiayaan, sifat kegiatan operasi klien, yang terakhir sifat dan jumlah kewajiban. Lalu ada yang ketiga, evaluasi auditor terhadap integritas manajemen yang termasuk dalam konflik dengan para pemegang sahamnya, pemerintah dan pelangganannya. Ada pula faktor menilai risiko bawaan atau inherent. Yang pertama yaitu sifat bisnis klien, kedua ada hasil pengauditan sebelumnya, yang ketiga penugasan awal versus penugasan yang berulang, yang keempat ada pihak-pihak yang terkait, kelima transaksi non-rutin, keenam unsur-unsur populasi, dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaporan keuangan yang curang dan misappropriasi aset. Gitu. Lanjut, ada hubungan risiko dengan bukti audit dan faktor yang mempengaruhi risiko. Ada dua cara auditor mengubah audit untuk merespon risiko. Jadi yang pertama itu ada perjanjian mungkin membutuhkan staf yang lebih berpengalaman, dan yang kedua perjanjian akan ditelaah kembali lebih teliti daripada biasanya. Ada risiko audit untuk segmen. Jadi yang pertama itu risiko pengendalian. Nah, risiko pengendalian atau inherent ditentukan bagi setiap siklus akun dan tujuan audit. Dan untuk yang kedua, risiko pengendalian akan berbeda lagi akun yang berbeda tergantung tingkat efektivitas pengendalian yang ada. Yang ketiga, ada faktor yang mempengaruhi risiko inherent atau tingkat ketertantangan terhadap penyalahgunaan dan tingkat rutinitas transaksi berbeda dari satu akun ke akun lainnya. Yang keempat ada risiko akseptabilitas audit. Umumnya ditetapkan auditor selama fase perencanaan dan ditetapkan pada tingkat yang sama bagi setiap siklus dan akun utama. Dan untuk yang terakhir ada tingkat risiko pengendalian dan tingkat risiko inherent sangat bervariasi antar siklus, akun, dan tujuan audit. Ada pula hubungan risiko dengan audit dan faktor yang mempengaruhi risiko. Untuk yang pertama ada pengaitan nilai salah saji yang masih dapat ditoleransi dan risiko kepada tujuan audit yang terkait dengan saldo. Yang kedua ada batasan pengukuran, di mana ada rendah, sangat tinggi, sedang, dan tinggi. Cukup sulit mengukur jumlah bukti audit yang diperlukan bagi suatu tingkat risiko deteksi terencana. Lalu ada hubungan materialitas risiko audit dan bukti audit. Yang pertama ada tingkat materialitas, kedua ada risiko audit, dan yang terakhir ada bukti audit. Nah, untuk hubungan antara risiko dan materialitas dengan bukti audit adalah ilustrasi tentang bagaimana hubungan antara materialitas, bukti audit, dan audit. Adalah sebagai berikut.
Yang A, jika menginginkan risiko audit konstan, sedangkan tingkat materialitas dikurangi, maka bukti audit harus ditambah atau diperbanyak. Untuk yang B, jika mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit, maka risiko audit akan meningkat. Dan untuk yang terakhir, yang C, jika menginginkan risiko audit berkurang atau rendah, maka ada beberapa alternatif yang diantaranya menaikkan tingkat materialitas dan mempertahankan jumlah bukti audit. Menambahkan jumlah bukti audit dan mempertahankan tingkat materialitas, atau yang terakhir, meningkatkan jumlah bukti audit dan tingkat materialitas secara bersamaan. Untuk mengevaluasi hasil model risiko audit dengan rumus AR sama dengan IR kali CR kali DR. ACAR, A besar, C kecil, A besar, R besar, atau biasa disebut dengan risiko audit yang dicapai. Itu adalah pengertiannya. IR adalah intern risk, CR control risk, ACDR detection risk. Baik, di sini ada risiko bisnis atau business risk. Risiko bisnis berasal dari kondisi, peristiwa, keadaan, atau tindakan, atau bahkan tidak mengambil tindakan yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan dan pelaksanaan strategi tersebut. Risiko bisnis dan risiko kecurangan. Banyak risiko bawaan yang menyebabkan risiko bisnis dan risiko kecurangan. Nah, penilaian risiko kesalahan penyajian material. Penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan itu merujuk pada risiko yang berhubungan secara pervasif dengan laporan keuangan secara keseluruhan dan secara potensial berdampak pada banyak asersi. Untuk penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi, yaitu risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi untuk golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan perlu dipertimbangkan karena pertimbangan tersebut secara langsung membantu dalam menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit lebih lanjut pada tingkat asersi yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Ada tanda mohon ampun. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.